Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, kita pada hari ini akan membahas materi terkait kanker paru-paru. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Meilan Rena Langgar. Di sini saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke penjelasan materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Delsiana Rambudi Siboru, yang kedua ada Yohana Angelidis Tikarangkung, yang ketiga ada Milan Rena Langgar, yang keempat ada Marta Yulia Pairikas, dan yang kelima ada Monica Ikside. Perkenalkan, saya Delsiana Rambudi Siboru dengan NIM 21120067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kanker paru. Jadi dapat diketahui bahwa kanker paru dalam artian luasnya merupakan semua penyakit keganasan di paru-paru, di mana meliputi keganasan yang berasal dari paru-paru itu sendiri atau primer, hingga keganasan dari luar paru atau metastasis. Dalam pengertian klinis, yang dimaksud dengan kanker paru primer adalah tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus atau karsinoma bronkus. Sedangkan menurut National Cancer Institute, kanker merupakan pertumbuhan sel-sel baru secara abnormal yang tumbuh melalui batas normal, sehingga di mana akan menyerang bagian tubuh kontralateral dan menyebar ke organ lainnya. Jadi dapat diketahui bahwa kanker ini merupakan suatu pertumbuhan sel di mana sel yang satu terlihat tidak abnormal atau tidak normal dan akan memakan atau mempengaruhi sel-sel yang ada di sekitarnya, di mana jadi akan bertumbuh dan berkembang dan akan menjadi tumor atau kanker. Dari situlah akan menimbulkan penyakit yang dapat mempengaruhi tubuh. Jadi dapat diketahui bahwa kanker juga merupakan penyebab utama keganasan di dunia, di mana mencapai sekitar 13% dari semua pasien saat terdiagnosis kanker paru, di mana sering terdiagnosis pada stadium lanjut, karena pada stadium awal sering terjadi tanpa gejala. Faktor risiko dari kanker paru, di mana bahwa faktor risiko itu merupakan suatu tingkatan risiko terkena kanker paru yang diantaranya dapat berupa perilaku, substansi, atau kondisi. Risiko terkena kanker paru akan meningkat seiring bertambahnya usia. Lebih dari setengah kasus kanker paru yang baru didiagnosis terjadi pada orang berusia 60 tahun atau lebih. Berikut merupakan faktor risiko terjadinya kanker paru-paru menurut Rifai pada tahun 2020. Di mana di sini terdapat 6 faktor risiko. Yang pertama itu adalah umur, di mana berdasarkan survei kanker paru dilaporkan bahwa 90% kasus kanker paru terjadi pada usia di atas 40 tahun. Di mana di negara industri kanker paru ditemukan pada kelompok di atas umur 40 tahun. Yang terbanyaknya itu pada umur sekisaran 55 sampai 75 tahun dengan rata-rata usia yaitu 65 tahun. Yang kedua adalah jenis kelamin, di mana insiden kanker paru pada laki-laki lebih tinggi dibanding pada perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki lebih banyak terpapar dengan rokok dan banyak karsinogen di lingkungan kerja. Dan juga berdasarkan survei epidemiologi global pada tahun 1994 itu diperoleh perbandingan kanker paru antara laki-laki dan perempuan yaitu 5:1. Yang ketiga adalah kebiasaan merokok, di mana kebiasaan merokok ini merupakan insiden kanker paru berhubungan erat dengan kebiasaan merokok. Merokok merupakan faktor risiko utama kanker paru. Pada rokok terdapat zat karsinogen dan zat pemicu timbulnya kanker. Risiko relatifnya terjadinya kanker pada perokok adalah 20 kali dibandingkan dengan non-perokok. Kejadian kanker paru pada perokok dipengaruhi oleh usia perokok sewaktu mulai merokok.
jumlah batang rokok yang dihisap setiap hari, lama kebiasaan merokok, dan cara mengisap rokok. Jadi dapat diketahui jika seorang perokok menghentikan kebiasaan merokok, maka akan menunjukkan risiko yang sama dengan bukan perokok 10-13 tahun kemudian. Yang keempat adalah predisposisi karena penyakit lain, di mana seperti tuberkulosis paru merupakan faktor predisposisi kanker paru melalui mekanisme hiperplasi, metaplasi, karsinoma in situ, karsinoma bronkogenik sebagai akibat adanya jaringan parut tuberkulosis. Yang kelima yaitu pengaruh genetik dan status imunologi. Kanker paru dapat dipengaruhi oleh keadaan genetik. Normalnya, pertumbuhan sel berjalan dalam beberapa tahapan dan dikontrol oleh gen atau pembawa informasi seperti itu. Yang sebagian bertindak sebagai pemicu, penghambat pertumbuhan, dan gen pengontrol proses lain dalam sel agar berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah bahan karsinogen di lingkungan kerja, yang dimana merupakan mineral dan zat-zat kimia tertentu. Jadi dapat kita ketahui bahwa yang memicu timbulnya kanker paru. Perlu waktu yang lama juga, yaitu sekisaran 15-25 tahun antara terpaparnya sampai timbulnya gejala kanker paru. Beberapa karsinogen yang dapat menimbulkan kanker paru, di mana antara lain adalah asbes, arsen, klor, metil ether, pembakaran arang, aluminium, krom, nikel, gas mustard, kalsium fluorida, zat radioaktif, dan tar batu bara. Di mana bahan-bahan tersebut juga dapat sering jumpa di lingkungan kerja seperti pada penyulingan, pertambangan batu bara, penyulingan logam, pabrik seperti tekstil, semen, pembuatan asbes, dan industri kimia. Untuk itu, pentingnya bagi kita untuk memperhatikan setiap lingkungan kita, setiap area atau kebersihan di lingkungan sekitar kita. Karena kita tidak tahu bahwa hal-hal kecil pun yang kita anggap sepele akan memicu dampak atau merugikan bagi kita. Sekian, selanjutnya untuk pemateri berikutnya. Berikut adalah klasifikasi kanker paru. Kanker paru umumnya dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah small cell lung cancer atau biasa disebut dengan karsinoma paru sel kecil. Merupakan tumor paru-paru yang tumbuhnya cepat dan mudah menyebar. Small cell lung cancer ini paling sering terjadi pada perokok. Dan kanker paru jenis ini akan berkembang dalam kurun waktu 3-5 tahun dan memiliki waktu sekitar 30 hari untuk menggandakan diri. Lalu yang kedua adalah non-small cell lung cancer atau biasa disebut dengan karsinoma paru bukan sel kecil. Merupakan kanker paru yang umum dan sering dijumpai di Indonesia. Adapun jenis sel kanker paru yang ditemukan dalam non-small cell lung cancer yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ada adenokarsinoma yang merupakan jenis kanker paru yang berkembang dari sel-sel yang memproduksi lendir atau dahak di permukaan saluran udara. Lalu yang kedua adalah karsinoma sel squamosa. Karsinoma sel squamosa atau dikenal sebagai karsinoma epidermoid merupakan squamosa paling sering muncul di tengah atau cabang bronkus segmental. Jadi, sekitar 30% penderita kanker paru adalah jenis ini, dan di kasus NSCL karsinoma sel squamosa menyerang bagian dalam paru. Nah, kanker ini juga sangat berkaitan dengan asap rokok dan berhubungan dengan toksin-toksin lingkungan seperti asbestos dan komponen polusi udara. Karsinoma ini lebih agresif daripada adenokarsinoma dan membutuhkan 8 tahun untuk berkembang. Dan biasanya karsinoma sel squamosa dapat menyebabkan obstruksi pada bronkus yang menyebabkan infeksi. Tanda dan gejala kanker paru. Secara umum, kanker paru tidak memiliki manifestasi klinis yang khas, tetapi gejala seperti batuk hemoptisis atau batuk berdarah, sesak napas atau nyeri di bagian dada, kemudian berat badan menurun, suara serak, nyeri tulang, sakit kepala, dan perubahan penglihatan dapat dicurigai adanya kanker paru. Tanda dan gejala yang berkaitan dengan sindrom paraneoplastik seperti rasa bingung, mual, konstipasi, kelemahan juga dapat menjadi gejala awal dari kanker paru.
Baik, di sini ada patofisiologinya. Berdasarkan hasil dari studi dari Gold et al. Menyimpulkan bahwa terjadinya kanker paru diakibatkan karena adanya mutasi gen, peningkatan molekul, dan peningkatan angiogenesis. Proses karsiogenesis dari kanker paru dapat dibedakan menjadi 3 fase, yaitu fase yang pertama, fase inisiasi, yang kedua ada fase promosi, dan yang ketiga ada fase persistensi. Pada induksi terjadi perubahan dan mutasi dalam bahan genetik sel yang menginduksi sel menjadi ganas. Mutasi bahan genetik sel ini disebabkan oleh faktor genik seperti bahan kesalahan, duplikasi genik, zat kimia, rokok, dan radiasi. Berikut adalah pemeriksaan kanker paru. Yang pertama adalah ronsen dada. Pemeriksaan ini merupakan cara pertama untuk mendeteksi kanker paru yang dilakukan. Pada pemeriksaan ini, deteksi kanker paru itu ditandai dengan melihat tanda berwarna putih keabuan di sekitar paru-paru. Nah, kelemahan dari pemeriksaan ronsen dada ini yaitu hasilnya itu tidak selalu adekuat dalam mendeteksi kanker paru. Pemeriksaan yang kedua adalah CT scan. CT scan merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi kanker paru menggunakan sinar X dan komputer untuk membuat gambar detail bagian dalam tubuh. Jadi, sebelum melakukan pemeriksaan, pasien akan diberikan suntikan yang mengandung pewarna khusus yang disebut media kontras yang membantu meningkatkan kualitas gambar. Pemeriksaan ini tidak menyakitkan dan hanya memerlukan waktu antara 10-30 menit. Berikut adalah pemeriksaan PET CT scan. Pemeriksaan ini biasanya digunakan untuk menunjukkan atau mengetahui letak sel kanker yang aktif dan membantu memberi diagnosis yang lebih akurat. Pemeriksaan ini hampir mirip seperti CT scan, di mana pasien diberi suntikan dengan pewarna guna untuk memberikan warna yang mengandung radioaktif untuk memberikan hasil gambar yang akurat. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada penata laksanaan untuk pengidap kanker paru. Yang pertama itu, secara farmakologis, terdapat beberapa tata laksana pengobatan kanker paru, di mana salah satunya adalah dengan melakukan pembedahan, terapi radiasi, kemoterapi, dan terapi target yang merupakan pengobatan umum untuk kanker. Yang kedua, selain tata laksana medis, perlu dukungan nutrisi dalam upaya penata laksanaan kanker paru, di mana hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian malnutrisi pada pasien kanker paru. Contohnya itu dengan pemenuhan zat gizi berupa energi, makronutrien, dan mikronutrien.